Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana langkah membuat landing page dengan bantuan ChatGPT yang biasa saya pakai ya. Di situ langkah yang pertama teman-teman, silakan teman-teman buat deskripsi produk dulu. Setelah teman-teman itu membuat deskripsi produk ya, silakan teman-teman juga menentukan target audiensnya ya. Nah, untuk deskripsi produk misalnya saya contohkan produk ini ya, produk piyama ini ya. Nah, di sini kita tinggal ambil aja nih deskripsinya seperti ini. Teman-teman harus sudah menentukan target audiensnya, pria atau wanita, usianya berapa, tertarik terhadap apa gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat itu. Nah, saya anggap teman-teman sudah paham bagaimana menentukan audiens teman-teman ya. Nah, di situ kita langsung saja fokus untuk membuat landing page dengan bantuan ChatGPT. Nah, kalau saya itu langsung saja buatkan ya copywriting terlebih dahulu. Copywriting ya. Buatkan copywriting dengan target audience. Nah, sesuaikan dengan produk sampean ya, produk teman-teman ya. Dengan target audiens wanita usia 25 tahun sampai 50 tahun ya. Yang mencari dan membutuhkan piyama ya, kualitas premium dengan kualitas standar ekspor misalnya ini ya. Nah, sesuaikan dengan deskripsi berikut. Nah, ini adalah deskripsi dari produk teman-teman yang sebelumnya sudah disiapin ya. Nah, tinggal paste seperti ini, teman-teman enter. Nah, maka si ChatGPT akan membuatkan copywriting ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal perintahkan ChatGPT ini gitu ya untuk membuatkan landing page. Buatkan landing page ya berdasarkan copywriting di atas. Nah, seperti ini, maka akan dibuatkan. Nah, ini dalam bentuk coding ya, untuk copywriting-nya. Kita bisa juga ya, ini sudah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Landing page-nya sudah dibuatkan, termasuk di sini headline-nya ya. Nah, biarkan selesai. Kalau saya selanjutnya adalah bagaimana landing page itu dibuat lebih simpel dengan struktur yang teman-teman inginkan ya. Kalau saya biasa menggunakan 15 struktur landing page ini ya, dan saya menggunakan struktur iklan landing page ini itu sudah menghasilkan omset puluhan miliar ya. Pernah mencapai satu bulan itu salah satu produk itu dari klien saya itu dengan konsep atau struktur iklan ini ya, itu menghasilkan 2,5 miliar dalam satu bulan ya gitu. Nah, kita tinggal copy aja kalau kita mau ubah ya strukturnya sesuai, kita copy ya sesuai dengan struktur yang kita mau. Nah, ini sudah jadi untuk landing page-nya ya, teks landing page-nya. Kemudian kita tinggal perintahkan buatkan landing page ya sesuai struktur berikut.
Ini bisa dipakai untuk semua produk ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan produk digital, tinggal teman-teman nanti hilangkan untuk promo ongkirnya kan. Kalau produk digital nggak ada ongkirnya. Gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah uh, selesai ya, teman-teman tinggal pindahkan. Kalau teman-teman menggunakan order online, silahkan teman-teman menggunakan order online. Kalau teman-teman itu menggunakan Berdu, silahkan menggunakan Berdu, gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan WordPress, silahkan menggunakan WordPress. Jadi catatan penting di sini teman-teman, ya. Nah di sini sebelum catatan penting itu saya akan ngasih tips ya berkaitan dengan warna. Nah ini teman-teman khususnya yang pemula mungkin berpikiran kalau landing page yang bagus itu yang ada desainnya macam-macam gitu ya. Nah itu nggak penting sebetulnya ya di situ. Nah di sini kan karena landing page ini gunanya untuk menerangkan ya, menyampaikan, mendeskripsikan produk teman-teman secara detail. Di situ teman-teman tidak perlu mengatur banyak warna. Kalau saran saya teman-teman gunakan background putih polos ya. Di situ kemudian gunakan teks hitam sebagai warna teks default ya. Kemudian berikan bold atau cetak tebal atau mungkin teman-teman bisa kasih warna berbeda ya untuk hal yang penting. Terus kemudian gunakan list agar mudah dibaca. Di situ ya. Nah, di sini tidak harus landing page itu pengaturan teksnya harus di tengah. Bisa pakai rata kiri atau justify. Justify itu rata kiri, rata kanan, gitu ya. Di situ. Nah, sebagai contoh, saya menggunakan cara yang kita terapkan tadi itu di salah satu landing page saya. Nah, ini ya, di situ. Ini headline-nya, testimoni, kemudian ini detail produknya di sini. Manfaat, bahan, kemudian garansinya, promo ongkir, ya, harga, ya, kemudian kerugian jika tidak order hari ini, cara ordernya gimana, testimoni, FIQ, kemudian di sini ada floating button pesan sekarang menuju ke form, gitu ya, di situ. Nah, catatan penting teman-teman, ya, landing page yang baik bukan karena tampilannya, ya. Nah, di sini landing page yang baik itu saya tambahkan ya, landing page yang baik yang ketika diiklankan gitu ya, itu klik tautan ya, klik iklan gitu ya, menuju ke landing page itu kan, ke LP views, landing page views gitu ya. Views itu minimal 60%. Berarti kaitannya ini sama loading web atau LP-nya cepat. Itu standar minimalnya seperti ini. Bukan teman-teman itu yang warna-warni, bisanya keren. Keren menurut siapa gitu ya. Kalau teman-teman itu sudah berbicara iklan, ya teman-teman itu harus berbicara data. Maka harus diiklankan terlebih dahulu. Jalankan iklan untuk menguji landing page bagus atau tidak. Yang pertama itu adalah loadingnya, ya. Yang kedua adalah untuk landing page itu sendiri adalah harus diiklankan, kemudian teman-teman cek landing page views, orang yang masuk ke landing page ini gitu ya, terus ngeklik button ini minimal 10%. Jika ada 100 orang yang masuk ke landing page, minimal ada 10 orang yang ngeklik tombol this call to action ya di landing page tersebut. Itu standar minimal dikatakan landing page itu bagus, sehingga tidak perlu desain yang warna-warni dan seterusnya. Ya, apalagi terlalu banyak gambar sehingga membuat loading web teman-teman itu jadi lambat. Semoga paparan saya ini ya tentang cara membuat landing page ya dengan 15 struktur iklan ini dengan memanfaatkan ChatGPT gitu ya. Bisa teman-teman terapin ya. Bisa teman-teman praktekkan, tidak perlu teman-teman harus warna-warni, background-nya harus hitam, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok harus background-nya putih polos? Ya, karena kalau kaitannya sama selera teman-teman, itu background putih polos itu akan lebih banyak disukai banyak orang. Gitu ya, akan lebih banyak disukai banyak orang secara psikologi.
Namun kalau teman-teman itu pakai warna tertentu, misalnya pink, hitam, dan seterusnya, itu hanya orang-orang tertentu sebagian kecil yang suka gitu ya. Tapi kalau warna putih, polos, itu akan lebih disukai. Kalau masalah teks utama di sini, kenapa saya menggunakan warna ini? Karena ini merupakan warna brand dari produk ini gitu ya, di situ. Teman-teman boleh menggunakan teks dengan dominan sesuai brand, teman-teman. Ini kan hijau agak kehitaman ya, hijau tua agak kehitaman seperti ini ya di situ. Warna yang memang berbeda ketika orang lihat ini, oh unclothed gitu ya, maksudnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu tidak atau teman-teman belum punya produk sendiri ya, teman-teman sebaiknya warna dominannya adalah warna hitam saja untuk teksnya, kemudian backgroundnya warna putih ya di situ. Nah, sesuai ini ya. Semoga bermanfaat bagaimana video singkat ini berkaitan dengan cara membuat landing page ya. Semoga bisa teman-teman praktekin dan teman-teman bisa menguji bahwa landing page teman-teman itu dikatakan bagus, yaitu dengan loadingnya cepat ya, dan tentunya landing page views ke CTA atau button di landing page-nya minimal 10%. Dengan catatan teman-teman untuk menguji adalah harus diiklankan. Semoga bermanfaat cara membuat landing page ini. Semoga membantu teman-teman kalau teman-teman itu merasa bingung bagaimana cara membuat landing page yang baik ya. Terima kasih, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.